Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMO, masih dengan tema kita berbicara tentang pencuri bansos. Di tengah peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, kita kembali dihadapkan dengan realitas yang memprihatinkan dengan ditetapkannya sebagai tersangka Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan yang telah melakukan korupsi atau kasus suap di dalam penanganan dalam penyaluran bansos tentunya. Ini kita sudah bahas di segmen sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang regulasi yang tentunya akan kita kawal bagaimana persoalan bansos dan persoalan korupsi ini diberikan hukuman yang setimpal, bahkan hukuman yang kita persyaratan juga mendorong pembelakuan hukuman mati terkait pelaku korupsi ini. Dan kita langsung saja kembali bersama Ayahanda Profesor Dr. Danang Ahmad. Enda, hukuman mati untuk para koruptor ini menjadi poin penting yang kita tekankan juga dari persyaratan dalam beberapa pernyataan-pernyataan di media yang berkaitan dengan korupsi dalam bantuan sosial ini, Enda. Ya, saya kira untuk shock terapi ya, untuk membuat kejutan yang membuat orang kapok, yang membuat orang tidak mau, ya harus diberlakukan. Saya kira shock terapi ini dengan hukuman yang sangat berat, minimal hukuman seumur hidup kalau tidak mau menerapkan hukuman mati. Tetapi menurut saya ini perlu, karena bagaimanapun ini akan terus mengganggu mekanisme dan mengganggu kemajuan bangsa kita. Karena yang dikorupsi itu ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan yang direalisasikan ke masyarakat. Saya menjadi sedih juga, sementara rakyat kita miskin sekali, kan menurut catatan dari Badan Pusat Statistik juga kemiskinan di kita itu sangat tinggi ya, sangat besar ya, mungkin lebih besar dari 28 juta menurut saya. Itu kan seperti halnya gunung es yang terlihat itu kecil tetapi di dalam laut itu sangat besar. Nah, gitu juga kemiskinan yang terhitung itunya sedikit tetapi sebetulnya sangat besar. Di sekeliling rumah saya sendiri banyak sekali orang-orang yang miskin, baik miskin laten maupun miskin mendadak karena COVID ini. Kalau sekarang penataan kehidupan bernegara dan berpemerintah termasuk masyarakat ini dibenahi sesuai dengan hukum-hukum yang sudah disepakati, bahkan kita ingin bahwa orang-orang pelaku korupsi itu dihukum berat, ya saya kira mudah-mudahan ini menjadi satu shock terapi dan rakyat menjadi sadar, para pejabat kepala negara ini khusyuk melakukan pengabdian pada negara, pada masyarakat. Dan menurut saya kalau kita melakukan pengabdian dengan ikhlas, dengan baik, serius, amanah, itu pahalanya itu lebih besar dari apapun juga menurut saya. Karena itu membawa rakyat, masyarakat secara umum kepada kesejahteraan yang baik. Tetapi kalau memang kita mengelola negara ini dengan jelek, dengan semrawut, melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia, ya saya kira tidak akan ada kebahagiaan. Justru bukan pahala yang kita terima, tetapi justru ketidakbaikan, siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga kaget ini Ananda ya, di negeri kita ini kok semrawut gitu di bulan korupsi itu sangat luar biasa ya. Ada dulu ada asuransi Jiwasraya, ada asuransi Asabri, macam-macam askes. Harusnya itu untuk orang-orang miskin. Ini dipakai untuk kerugian BPJS, macam-macam. Termasuk pelanggaran HAM oleh aparat, itu juga sesuatu yang sangat menyedihkan menurut saya. PP Muhammadiyah memberikan satu kritikan kenapa penanganan orang sipil dihadapi dengan keganasan seperti itu. Itu kata Komnas HAM sudah banyak orang yang meninggal sejak bulan Juli, sejak ada demonstrasi
setelah pemilu itu. Untuk itu mungkin ini perlu perhatian kita. Sangat sedih akhir-akhir kemarin itu ada pengawal FPI yang meninggal ya. Lalu karena mereka mengawal, tugasnya mengawal yang harusnya dikawal kan, personal yang dikawal, tiba-tiba dia diberondong. Pengakuan polisi itu kan baku tembak gimana kan mereka kalau tidak diprovokasi kenapa diikuti kan orang sipil ya. Betul. Yang tidak membahayakan negara. Saya kira FPI itu atau tokoh FPI itu tidak membahayakan negara. Yang membahayakan negara itu separatis tuh. Orang-orang yang mau merdeka di Papua, orang yang mau merdeka di Aceh, itulah separatis yang harus dihadapi, termasuk yang di Poso kemarin itu yang Sigi yang membunuh satu keluarga itu orang-orang yang jahat itu. Kalau FPI apa? Ingin penegakan ajaran agama yang dia yakini. Adapun banyak orang yang tersinggung ya biasa itu kan seperti yang lumrah ya. Walaupun saya bukan pengikut FPI dan saya tidak senang pada FPI terus terang saja, tetapi saya juga merasa itu kok kenapa dihadapi dengan ganas bangsa sendiri, kok saling bunuh ya. Kok tidak ada jalan lain yang lebih soft, yang lebih martabat untuk bangsa ini sehingga saling menghormati satu sama lain. Saya kira ini perlu perhatian. Maka Muhammadiyah kemarin mengeluarkan pernyataan baik Pak Sekum, saya sendiri, Pak di atau Majelis HAM dan Hukum. Saya kira itu pernyataan-pernyataan itu cukup wajar karena kita melihat negara ini cinta kepada negara, juga mencintai pemerintah supaya ada di jalan yang benar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bagaimana Muhammadiyah telah memposisikan dirinya dan terus mengawal konstitusi, terus mengawal penegakan hukum tentunya. Tadi seperti yang Anda sampaikan, bagaimana kita terus dihadapkan oleh sederet persoalan-persoalan yang tidak berkesudahan. Bahkan kita terus mencoba menghimbau tentunya dari Persyarikatan Muhammadiyah bagaimana fokus pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19, namun pada dasar, pada realitanya kita terus dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sejatinya ini tidak terjadi. Bahkan ada persoalan korupsi, bahkan beberapa waktu terakhir juga persoalan yang kita nilai juga ada pelanggaran HAM di dalamnya. Dan ini juga menjadi catatan serius dan penting akan terus kita kawal ke depannya. Terakhir, Anda mungkin himbauan untuk kepada pemerintah, penegak hukum, dan saya kira pertama kepada semua pejabat pemerintah dari yang paling pucuk sampai yang paling rendah, jadilah aparat yang amanah, ya, orang-orang yang taat kepada aturan, kepada hukum, junjung tinggi kita hukum bersama, jaga diri jangan serakah, jangan ambil hak orang lain. Yang kedua kepada rakyat juga bersabar. Dan mungkin jangan juga melakukan kebohongan, lalu kalau memang bukan haknya menerima bansos ya jangan diterima, salurkan pada orang lain lagi. Ya kita ini harus tahu diri. Kalau orang merasa mampu, punya makanan di rumah, yang punya penghasilan tetap, ya jangan diterima kalau mendapat bansos itu. Kalaupun menerima ya disalurkannya kepada orang-orang yang lebih miskin lagi, karena banyak di antara orang miskin yang tidak kebagian, justru orang yang punya kebagian. Yang kedua kepada anggota Muhammadiyah, berhati-hatilah kalau menerima bantuan dari bansos seperti itu. Apalagi untuk kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, kita lebih baik mencari bantuan-bantuan dari jalur-jalur yang kira-kira aman, yang tidak terlibat pada korupsi. Karena kalau kita menerima kebaikan dari hal itu, kalau sekali pejabatnya terjerat hukum, ya kita akan terbawa juga kepada hukum itu. Itu mungkin Ananda ya.
Baik, Ayanda, terima kasih atas pemaparan dan pesan serta himbauannya untuk bangsa, untuk persyarikatan tentunya, dan juga terkait bagaimana penegakan hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan tentunya kita berdoa, Ayanda, bagaimana pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar persoalan-persoalan kebangsaan tidak berkepanjangan dengan hadirnya persoalan-persoalan yang kita saksikan hingga saat ini terus terjadi. Jadi terima kasih Ayanda atas waktu dan pemaparannya pada kesempatan kali ini. Ya, ya. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Ayanda Profesional Teladan Kamal, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berkaitan dengan pencuri bansos di tengah pandemi COVID-19. Dan pemirsa, semoga bermanfaat dan kita sekaligus mengingatkan kita bagaimana sejatinya kita mengemban amanah dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sekali sama-sama mengucapkan terima kasih atas perhatian dan terus saksikan catatan akhir pekan dengan teman-teman menarik berbicara tentang persoalan keumatan dan kebangsaan. Nurul kolami ya mas turun bila bisa bilang pasta bikul khairat nasum fatum tarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.